Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang sejarah perkembangan pendidikan dari masa ke masa, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Magdalena Bue, kemudian yang kedua Mutia Rahmadani Nasution, yang ketiga Dera Zargi, dan yang keempat Rena Tuni. Kami berasal dari program studi sejarah Universitas Indah Prasta PGRI. Pembahasan yang pertama, latar belakang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama yang membentuk peradaban manusia. Sejak zaman prasejarah, pendidikan telah dimulai, di mana pengetahuan masih ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. Sampai tiba era digital saat ini, yang kemungkinan informasi dapat diakses langsung ke sumber belajar dari seluruh dunia. Pendidikan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan tren masyarakat. Sejarah pendidikan tidak hanya mencerminkan perubahan dalam cara manusia belajar dan mengajar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tujuan setiap peradaban dan generasi. Dari sekolah-sekolah awal di Mesir dan Yunani kuno, hingga sistem pendidikan modern yang universal. Perjalanan pendidikan merupakan cermin dari perkembangan intelektual dan sosial umat manusia. Berikut, kami akan mengulas perjalanan panjang sejarah pendidikan dunia, menyoroti momen-momen penting yang membentuk sistem pendidikan yang kita kenal pada saat ini. Zaman prasejarah. Pada masa ini, pendidikan dilakukan secara informal. Orang tua mengajarkan keterampilan dasar seperti berburu, meramu, dan bertahan hidup kepada anak-anak mereka melalui contoh dan praktik langsung. Pengetahuan diwariskan melalui tradisi lisan dan ritual-ritual. Selanjutnya, pendidikan dalam peradaban kuno. Yang pertama, Mesir kuno 3000-500 sebelum Masehi. Pendidikan ini difokuskan pada kelas elit, terutama para pejabat, pemerintah, dan pendeta. Mereka diajarkan membaca, menulis, hieroglif, matematika, dan agama. Yang selanjutnya ada Mesopotamia, 3500-500 sebelum Masehi. Pengajaran ini juga terpusat pada kalangan elit, khususnya untuk menjadi juru tulis yang ahli dalam menulis dengan cuneiform. Yang selanjutnya ada India kuno 1500 sebelum Masehi. Pendidikan Veda dimulai dengan teks-teks Veda dan Upanishad diajarkan oleh guru kepada murid atau yang disebut Shishya secara lisan di gurukala atau pusat pembelajaran. Yang terakhir ada Tiongkok kuno 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Konfusianisme menekankan pentingnya pendidikan moral dan literasi. Pendidikan formal bagi kaum elit menjadi penting untuk mempersiapkan ujian birokrasi kekaisaran. Saya akan menjelaskan pendidikan Yunani kuno 500-300 SM. Yunani merupakan pusat perkembangan pendidikan barat. Filosof-filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan dasar-dasar pendidikan filosofis dan etika. Sekolah-sekolah seperti Akademi Plato dan Lyceum Aristoteles menjadi model bagi pendidikan filsafat dan sains di kemudian hari. Pendidikan di Yunani terbagi antara pendidikan bagi warga negara dan pelatihan militer. Selanjutnya, pendidikan Romawi 500 SM sampai 476 M. Di Romawi, pendidikan awalnya berbasis pada tradisi Yunani. Sistem pendidikan lebih bersifat pragmatis dengan fokus pada retorika hukum dan orasi. Pada periode ini, sekolah-sekolah mulai berkembang, terutama untuk mendidik pejabat pemerintahan dan pemimpin politik.
Selanjutnya, pendidikan abad pertengahan 500 sampai 1500 M. Pendidikan di Eropa abad pertengahan dipengaruhi oleh gereja Katolik. Monastikisme mempromosikan pendidikan melalui biara-biara yang kemudian menjadi pusat pembelajaran. Sekolah-sekolah katedral dan universitas pertama kali didirikan pada abad ke-12. Dengan Universitas Bologna dan Universitas Paris sebagai contoh, kurikulum berbasis trivium atau tata bahasa, retorika, logika, dan quadrivium, aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Renaissance dan Reformasi 1300 sampai 1600 Masehi. Renaissance membawa kebangkitan minat pada teks-teks klasik Yunani dan Romawi yang memperkuat pendidikan humanistik. Sekolah-sekolah mulai mempelajari seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan pendekatan kritis. Pada saat yang sama, Reformasi Protestan mempromosikan pendidikan umum dengan tokoh seperti Martin Luther, mendorong pendidikan agar setiap orang bisa membaca Alkitab. Pendidikan pada era modern 1600 sampai 1900 Masehi. Era pencerahan di Eropa memperkenalkan gagasan bahwa pendidikan adalah hak asasi dan cara untuk memajukan masyarakat. Pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan teori pendidikan yang menekankan perkembangan individual. Pada abad ke-18 dan 19, pendidikan menjadi lebih formal dengan pendirian sekolah umum, pendidikan universal, dan kurikulum yang lebih terstruktur. Pendidikan kontemporer tahun 1900 sampai sekarang. Pada abad ke-20, pendidikan menjadi lebih inklusif dan universal dengan gerakan untuk menghapus buta huruf, memperluas akses ke pendidikan tinggi, dan menjadikan pendidikan sebagai hak bagi semua orang. Model pendidikan formal saat ini mencakup kurikulum yang luas, yang mencakup sains, matematika, humaniora, dan seni, dengan teknologi digital memainkan peran penting dalam metode pengajaran modern. Evolusi pendidikan ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia, serta adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan, pendidikan di masa mendatang akan mengalami tren baru yang lebih unik untuk generasi baru. Sudah selayaknya kita mempunyai pikiran terbuka terhadap kemajuan pendidikan dunia, sehingga kita akan selalu mudah untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.